Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz Febrian dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal cara menghitung harga pokok produksi atau disingkat HPP. Sebagai contohnya di sini saya ada CVGM memproduksi dua macam barang, yakni barang A dan barang B. Nah, dari budget produksi diperoleh data tentang rencana produksi sebagai berikut. Barang A dan B, unit produksinya yaitu barang A 7.000 dan barang B 4.000. Nah, di sini terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi 1 dan 2, serta satu bagian jasa atau pembantu, yakni bagian reparasi atau bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 dilalui oleh kedua macam barang A dan barang B. Satu kegiatan masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada bagian produksi 1 dengan satuan kegiatannya yaitu unit barang A. Yang bagian produksi kedua, satuan kegiatannya yaitu jam mesin langsung atau DMH disingkat. Nah, yang ketiga, reparasi atau jasa atau pembantu, satuan kegiatannya yaitu jam reparasi langsung atau DRH disingkat. Di bawahnya ada angka standar pada bagian produksi 2 adalah sebagai berikut. Barang A dan B, di mana jam mesin langsung atau DMH 3 jam untuk barang A. Nah, untuk barang B nya 4 jam. Terus di bawahnya ada angka standar pada bagian reparasi atau pembantu. Bagian yang dipergunakan jasa yaitu produksi 1, DRH-nya 0,20 DRH per unit. Artinya dalam satu unit itu waktunya itu 0,20. Nah, untuk produksi yang kedua 0,07 DRH per DMH. Lanjut. Adapun biaya overhead yang timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Nah, bagian produksi 1 di sini biaya overheadnya Rp26.000. Nah, untuk produksi yang kedua biaya overheadnya yaitu Rp16.000. Nah, untuk reparasi atau pembantu atau jasa, biaya overheadnya itu adalah Rp6.000. Dari anggaran barang mentah diperoleh data rencana biaya bahan mentah untuk masing-masing jasa barang sebagai berikut. Nah, di sini ada barang A dan barang B. Biayanya yaitu barang A Rp70.000 dan barang B-nya Rp60.000. Dan di sini juga ada biaya tenaga kerja sebagai berikut. Di sini barang A biaya tenaga kerja langsungnya Rp35.000 dan barang B adalah Rp14.000. Nah, di sini kita akan menjawabnya ya. Langkah yang utama yaitu menghitung tingkatan kegiatan. Nah, tingkatan kegiatan masing-masing bagian. Nah, bagian produksi 1 7.000 unit barang A. Bagian produksi 2 4.000 DMH. Bagian reparasi atau jasa 4.200 DRH. Dengan demikian dapat ditabelasikan sebagai berikut. Bagian produksi 1 perhitungannya yaitu dari anggaran produksi, yaitu satuan kegiatannya unit A, tingkat kegiatannya itu 7.000. Nah, 7.000 itu dari sini. Ambilnya dari sini nih. Terus produksi yang kedua, barang A sama dengan 7.000 dikali 4 TMH. Nah, 7.000 ini dikali 4 TMH.
hasilnya 28.000 per DMH, satuan kegiatannya DMH. Nah, untuk barang B 4.000 dikali 3 DMH sama dengan 12.000. Nah, untuk reparasi barang 1 7.000. Nah, 7.000 ini dari sini dikalikan 0,20. 0,20 dari mana? Dari soal yang di sini. Nih. Dari sini nih. 0,20. Nah, hasilnya 1.400. Untuk bagian yang kedua 4.000 dikali 0,07 sama dengan 2.800. Nah, tingkatannya 40 itu dari total ini 28.000 ditambah 12.000, totalnya 40.000 tingkatan kegiatannya. Sedangkan untuk yang tingkatan kedua DRH dari sini juga dijumlahin 1.400 ditambah 2.800, hasilnya 4.200. Nah, lanjut langkah yang kedua yaitu menghitung BOP, biaya overhead. Nah, di sini ada keterangan, di sini juga ada bagian produksi. Nah, di sini biaya overhead bagian produksi. Produksi 1, produksi 2. Nah, produksi 1 itu 26.000 dan produksi 2 itu 16.000. 26.000 itu dari mana? 26.000 itu dari sini nih. Nih. 26.000 itu dari sini. Nah, 16.000 juga dari sini. Nah, untuk alokasi biaya overhead bagian reparasi dengan dasar DRH. Nah, produksi 1 1.400 dikali 6.000 dibagi 4.200, hasilnya 2.000. 1.400 dari mana? Dari sini nih. Sedangkan 6.000 itu dari soal nih, dari sini nih. Mana tadi? 6.000 itu dari sini nih, 6.000. Nah, soalnya ini kan biaya overhead reparasi. Ini reparasi nih 6.000. Jumlahnya 2.000 ya. Nah, untuk produksi yang kedua 2.800 dikali 6.000 dibagi 4.200, hasilnya 5.000. Nah, biaya overhead yang dialokasikan ke barang A dan barang B yaitu 28.000. 28.000 dari mana? 28.000 itu jumlah dari biaya overhead produksi ditambah biaya overhead bagian reparasi, totalnya 28.000. Begitupun yang bagian produksi kedua 16.000 ditambah 4.000, totalnya 20.000. Yang di bawah tingkat kegiatan bagian produksi 1 dan bagian produksi 2 dalam unit A atau dalam unit DMH. 7.000 itu dari mana? 7.000 itu dari hasil di sini nih, 7.000 anggaran produksi. Nah, untuk yang 40.000 juga dari sini, DMH dari total ini 28 ditambah 12, 40.000. Nah, untuk yang ini hasil dari tarif BOP bagian produksi 1 Rp 4,00, yaitu hasilnya dari 28.000 dibagi 7.000. Nah, kita buktikan. Oke, kita buktikan bahwa benar 4,00 itu dari 28 dibagi 7.000. 28.000 dibagi 7.000. Nah, 4. Benar kan? Begitupun yang ini, yang kedua. Produksi yang kedua dari 20.000
dibagi 40, hasilnya 0,50. Nah, lanjut. Setelah dihitung biaya overhead masing-masing bagian produksi, maka dapat dihitung harga pokok produksi barang A dan B. Nah, di sini ada keterangan. Ada barang A 7.000 dan barang B 4.000 unit. Nah, biaya bahan bakunya untuk barang A totalnya 70.000. Untuk biaya tenaga kerjanya 35.000. Ini dari mana 10? 10 ini dari 70.000 biaya bahan baku dibagi 7.000. Hasilnya 10. Untuk biaya tenaga kerjanya 35 dibagi 7.000, hasilnya 5 unit. Nah, untuk ini juga barang B 60.000 dibagi 4.000, hasilnya 15 unit. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya juga 14.000 dibagi 4.000, hasilnya 3,5 unit. Nah, di sini ada biaya overhead barang A bagian 1 7.000 dikali 4.000 sama dengan 28.000. Bagian kedua 7.000 dikali 4 DMH dikali 0,50, hasilnya 14.000. Ini dapat dari sini, penjumlahan dari sini 28 ditambah 14.000, totalnya 42.000. Untuk ini, untuk 6,00 itu dari 42 dibagi 7.000, hasilnya 6,00. Nah, di sini ada barang B bagian 2 dengan penjumlahan 4.000 dikali DMH dikali 50,00. Nah, totalnya yaitu 6.000 rupiah. Nah, ini didapat dari 6.000 dibagi 4.000, hasilnya 1,5. Dijumlahkan totalnya untuk barang A totalnya 147.000 dengan 21 unit. Untuk barang B dari 4.000 unit totalnya 80.000 untuk 20 unit. Nah, saya akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu menghitung harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan itu ya lumayan mudah lah. Yang pertama kita harus menentukan, di sini diketahui 1 Maret 2020. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu persediaan awal. Persediaan awalnya itu 1 juta. Yang kedua pembelian yaitu 48 juta. Yang ketiga ongkos kirim 1 juta. Yang keempat itu ada penjualan 65 juta. Dan yang terakhir itu persediaan akhir 300.000. Nah, diketahui juga tanggal 31 Maret atau akhir bulan 2020 perusahaan membayar beban-beban. Yang pertama beban listrik yaitu 350, beban air 50.000, sewa gedung 10 juta untuk 1 tahun, gaji pegawai 800 dan ongkos kirim yaitu 500. Nah, di sini jawabannya sangat mudah dan ada rumusnya, yaitu untuk menghitung harga pokok penjualan rumusnya persediaan awal. Nah, ini nih
Persediaan awal 1 juta ditambah pembelian nih, pembelian 48.000 dikurangin persediaan akhir. Nah, di sini 1 juta ditambah 48 juta dikurangin 300, totalnya 49.700 rupiah. Nah, di bawahnya biaya overhead pabrik, yang mana di sini yang termasuk biaya overhead pabrik yaitu ongkos kirim 500. Jadi HPP-nya 49.700 ditambah 500, hasilnya 50.200. Nah, untuk soal berikutnya yaitu menghitung anggaran pemasaran atau penjualan. Sangat rumit sekali ini mah. Diketahui rencana kerja atau kantor pemasaran PT Kermen Indo. Perusahaan ini merencanakan penjualan tahun 2017. Ini di bidang fashion atau pakaian ya. Yang pertama pakaian anak 10 style pakaian dengan 60% pakaian anak laki-laki dan dan sisanya anak perempuan dengan harga masing-masing Rp 30.000 40.000 per style. Yang kedua, kemeja pria dewasa 15.000 style dengan harga 60.000 per style. Yang ketiga, celana panjang sebanyak 20.000 style, di mana 70.000 merupakan celana panjang pria, sisanya celana panjang wanita dengan harga masing-masing 75.000 dan 85 per stylenya. Yang keempat, dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI, 10% di Jawa Barat, 20% Jawa Tengah, 25% Jawa Timur, dan sisanya di Provinsi Bali. Yang kelima, pengelolaan masing-masing sebanyak 15% untuk Oktober dan Desember masing-masing sebanyak 10%. Untuk bulan Januari, Februari sampai September, November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data arus tahun sebelumnya. Jadi ngambil datanya dari tahun sebelumnya, berarti dari tahun 2016. Nah, langsung saja di sini ada perusahaan memiliki 9 sales dan target penjualan. Nah, di sini ada nama-nama salesnya, nama-nama sales, wilayah, dan target penjualannya. Di sini yang pertama Ali Beni itu ditetapkan di wilayah DKI Jakarta dengan target penjualannya 60% dan 40%, yang dimana 60% untuk Ali, 40% untuk Beni. Yang ketiga dan keempat Cepot dan Denny, dia ditetapkan di wilayah Jawa Barat, yang mana targetnya yaitu 70% dan 30%. Yang ke-5 dan ke-6 ada Mas Emot dan Ferry. Dia ditetapkan di Jawa Tengah dengan masing-masing target penjualannya 50%. Nah, untuk Gunawan dan Heri ditetapkan di wilayah Jawa Timur dengan target penjualannya masing-masing untuk Gunawan 60% dan untuk Heri 40%. Nah, untuk Iwan ini di Bali, dia targetnya yaitu 100% atau 15% dari sisa target.
Langsung saja di sini ada anggaran penjualan tahun 2017 yang mana jenis produk, ada volume, ada harga, ada nilai. Di sini jenis produknya yaitu pakaian anak laki-laki atau PAL disingkat. Dengan volume 6.000, harganya 30.000 dengan total nilainya yaitu 180 juta. Dari mana 180 juta? Dari 30.000 rupiah dikali 60.000. 6.000 bukan 60.000. Yang kedua ada pakaian anak perempuan atau PAP, yaitu volumenya 4.000, harganya 40.000, nilainya 160 juta. Dari 160 juta dari 4.000 dikali 40, 4.000 dikali 40.000 rupiah. Nah, ada kemeja pria atau KP, volumenya 15.000, harganya 60.000, nilainya 900 juta. Dari 900 juta dari 15.000 dikali 60.000, jadinya total 900 juta. Nah, untuk yang keempat ada celana panjang pria atau CPP disingkat, volumenya 14.000 dan harganya 75.000 dengan nilainya 1M 50 juta. Yang terakhir ada celana panjang wanita atau CPW disingkat, volumenya 6.000 dan harganya 85.000, nilainya 510 juta. Untuk total keseluruhan dari pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemeja pria, celana panjang pria, celana panjang wanita, yaitu nilai totalnya yaitu 2M 800 juta rupiah. Nah, lanjut. Di sini ada anggaran penjualan bulanan. Di sini udah diketahui di soal yang tadi, pengalokasian untuk bulan Oktober dan Desember yaitu 15%. Untuk bulan Januari, Februari, September, dan November itu 10%. Untuk bulan dan 5% yaitu untuk bulan-bulan sisanya. Maksudnya itu dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu 5%, sisa dari angka ini nih. Nah, langsung saja di sini ada bulan produk. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, di sini juga ada produk PAL, PAP, KP, CPP, dan CPW. Nah, di sini ada angkanya 600. Nah, 600 itu dari mana? 600 itu dari sini nih. 600 itu didapat dari sini nih. 6.000 dikali 10%, hasilnya 600. Nih. Tuh, 6.000 dikali 10% kan. 6.000 ini 6.000 ini dikali 10%. Soalnya kan Januari di sini kan 10% tuh. Alokasiannya 10%. Begitupun yang ini, yang kedua Februari 10%. Nah, untuk Maret juga sama, 6.000 dikali 5%, hasilnya 300. Nah, untuk ini juga sama. Untuk biaya produk PAP yaitu 4.000 dikali 10%, hasilnya 400. Begitupun yang KP atau kemeja pria. Kemeja pria itu di sini nih 15.000 dikali 10%, hasilnya 1.500. Nih, kalau percaya nih kita buktikan.
KP, berarti kan KP ini kan, KP atau 15.000 dikali 10%, 1.500 toh, benar. Begitupun yang ini, yang CPP, celana panjang pria, 14.000 dikali 10%, hasilnya 1.400. Begitupun yang ini, CPW. Nih, CPW 6.000 dikali 10%, hasilnya 600 sampai bawah. Sini sesuai pengalokasian masing-masing bulan dan sesuai volume barang. Di sini ada jumlah dari total dari bulan Januari sampai Desember yaitu 6.000 untuk pakaian anak laki-laki, 6.000. Untuk pakaian anak perempuan juga totalnya 4.000 dari bulan Januari sampai Desember yaitu 4.000. Untuk kemeja pria juga dari bulan Januari sampai bulan Desember totalnya 15.000. Untuk celana panjang pria juga dari bulan Januari sampai Desember totalnya 14.000. Dan untuk celana panjang wanita juga dari bulan Januari sampai Desember yaitu 6.000. Lanjut. Di sini ada anggaran penjualan triwulan. Nah, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, di sini ada produk pakaian anak laki-laki. Pakaian anak laki-laki itu triwulan pertama 1.500. Nah, 1.500 dari mana ini? Namanya juga triwulan berarti 3 bulan kan. Januari, Februari, Maret. Dijumlahin nih 3 bulan ini hasilnya 1.500. Untuk yang ini juga sama pakaian anak perempuan 400 ditambah 400 tambah 200 hasilnya 1.000. Nah, triwulan kedua juga sama dari bulan April sampai bulan Juni dijumlahin 900. April 300, Mei 300, Juni 300, totalnya 900. Begitupun yang ini juga sama. Ini juga sama dijumlahin per 3 bulan, itu juga per 3 bulan, ini juga per 3 bulan sampai triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4 dijumlahin masing-masing per 3 bulan. Jadi totalnya untuk pakaian anak laki-laki 6.000, pakaian anak perempuan 4.000, kemeja pria 15.000, celana panjang pria 14.000, celana panjang wanita 6.000. Lanjut. Di sini ada penjualan wilayah pemasaran. Nah, di sini ada jenis produk, volume penjualan per wilayah, volume total, harga per unit, nilai penjualan. Nah, di sini juga sama. Ada jenis produk yaitu volume penjualan di DKI. Nah, ini dari mana ini? 1.800 itu dari ini tuh dari 1.800 itu dari pengkalian. Nah, volumenya kan 6.000. Nah, untuk alokasi wilayahnya itu 30%. Nah, jadi di sini 6.000 dikali 30% hasilnya 1.800. Begitupun yang di Jawa Barat. Di Jawa Barat juga sama. Nih 6.000 dikali 10%. Nih 10%. Hasilnya 600. Begitupun Jawa Tengah. Jawa Tengah itu 6.000 dikali 20%, hasilnya 1.200. Begitupun yang di sini juga
apa namanya, PAP juga sama 6 PAP itu 4.000 dikali 30%, hasilnya 1.200. Untuk KP di sini 15.000 nih, 15.000 dikali 10%, totalnya 4.200. Begitupun yang ke bawahnya CPW dikali 30% tiap wilayah. DKI itu 30%, Jawa Barat 10%, Jawa Tengah 20%, Jawa Timur 25%, dan Bali 15%. Ini dikalikan masing-masing per volumenya itu di sini nih. Dari jenis produk PAL, PAP, KP, CPP, CPW. Ini volumenya 6.000, 4.000, 15.000, 14.000, dan 6.000. Untuk di sini nih volumenya, total volumenya dari ini dijumlahin ini dari volume penjualan per wilayah DKI ditambah Jawa Barat ditambah Jawa Tengah ditambah Jawa Timur ditambah Bali, totalnya 6.000. Begitupun yang produk pakaian anak perempuan dari wilayah DKI 1.200 ditambah 400 ditambah 800 ditambah 1.000 ditambah 600, totalnya 4.000. Begitupun yang ini dijumlahin hasilnya 15.000, CPP dijumlahin hasilnya 14.000, CPW dijumlahin hasilnya 6.000. Nah, di sini harga per unitnya kan udah ketahuan dari awal juga. Per unitnya itu 30.000, 40.000, 60.000, 75.000, 85.000 untuk masing-masing produk ini. Untuk nilai penjualannya yaitu 180 juta. 180 juta itu dari mana? Dari hasil perkalian 6.000 dikali 30.000, yaitu hasilnya 180 juta. Itu pun yang kedua dikalikan, yang ketiga dikalikan, yang keempat dikalikan, yang kelima juga dikalikan, serta dijumlahkan, totalnya 2M 800.000. Nah, di sini ada anggaran per wiraniaga atau per sales. Nah, di sini ada nama wiraniaga atau salesnya. Di sini juga ada volume penjualan per unit produk. Nah, di sini ada Ali dengan dengan target Ali itu 60% ya di DKI Jakarta. Jadi ini itu 1.080 didapat dari 1.800 dikali 60%. Kita buktikan nih, 1.800 dikali 60%. Nah kan 1.080. Jadi si Andi ini harus dapat 1.080 untuk penjualan pakaian anak laki-laki. Untuk yang pakaian anak perempuannya, dia harus mendapatkan target 720 per produk per unit. Untuk kemejanya 2.700. Nah, untuk CPP atau celana panjang prianya 2.520 per unit. Targetnya si Andi di wilayah DKI. Nah, untuk celana panjang wanitanya 1.080 unit targetnya untuk di wilayah DKI. Nah, untuk Beni juga sama
Beni di wilayah DKI juga sama, tapi dia targetnya beda karena di Beni lebih kecil targetnya dibanding Ali. Beni itu 40%. Jadi 1800 dikalikan dengan 40%, hasilnya 7200 unit. Jadi si Beni itu harus mencapai target 720 unit di wilayah DKI untuk penjualan pakaian anak laki-laki. Untuk penjualan pakaian anak perempuannya 4480 unit. Untuk kemeja prianya 1000 unit. Untuk celana panjang prianya 1680 unit. Untuk celana panjang wanitanya 720 unit. Dan untuk cepot di Jawa Barat dia targetnya itu 70%. Nah, lebih besar daripada Ali dan 70% daripada Beni dan Ali. Tapi dia di sini kecil, apa namanya? Lebih kecil sih targetnya dibanding si Beni dan lebih kecil. Nah, dia cuma 420 unit per produk. Nah, untuk PAP-nya 120, untuk AP-nya 450, untuk CPP-nya 420, untuk CPW-nya 180. Begitupun Emon, Peri, Gugun, Heri, dan Iwan. Semuanya ini dikalikan dengan sesuai target penjualannya masing-masing di wilayah. Jadi totalnya ini dari penjualan pakaian anak laki-laki 6.000, pakaian anak perempuan 4.000, pakaian kemeja pria 15.000, celana panjang pria 14.000, celana panjang wanita 6.000. Di sini saya akan melanjutkan lagi, yaitu soal keempat, menghitung anggaran biaya administrasi. Di sini sudah ada triwulan 1, 2, 3, dan 4, di mana ada produk A dan produk B. Di triwulan 1 ada 5.000, triwulan 2 4.000 di produk A, triwulan 3 8.000, triwulan 4 8.000, dan di produk B ada triwulan 1 3.000, triwulan 2 2.000, triwulan 4 4.000, triwulan 3 4.000, triwulan 4 6.000. Totalnya untuk produk A jumlahnya yaitu 25.000, untuk produk B yaitu 15.000. Nah, di sini ada biaya administrasinya sebagai berikut. Gaji pegawai per bulan yaitu 5 juta. Untuk biaya depresiasi per tahun yaitu 20 juta. Untuk biaya alat tulis per bulan yaitu 1.500.000. Untuk biaya listrik dan air per bulan yaitu 500. Untuk biaya pembelian atau untuk biaya pembelian per bulan yaitu pemeliharaan per bulan yaitu Rp 500.000 ditambah 1.000 per JKL. Rata-rata JKL yang digunakan adalah 200 JKL per tahun. Nah, kita jawab di sini nomor 1. Jenis biaya yang pertama, gaji pegawai jumlah 60.000 itu dari mana? 60.000 itu dari total gaji karyawan per bulan dikali 12. Kita buktikan lagi. Tuh 5 juta dikali 12 bulan, totalnya 60 juta. Oke. Nah, untuk ini juga sama, 20 juta itu dari mana nih?
depresiasi ya dari sini. Selama 1 tahun nih 20 juta. Untuk alat tulis juga dikalikan 1 tahun. Ini juga listrik dikalikan 1 tahun. Dan ini dari mana? Ini itu dari untuk biaya pemeliharaan itu dari biaya tetap. Nah, ini biaya tetap 500 ditambah biaya variabel. Nah, biaya variabel dari mana? Dari ini nih, 1000 dikalikan dengan 200. Hasilnya 200 kan? Dijumlah. Nah, dijumlah menjadi 700. 700 itu dikalikan 12 bulan, totalnya 8.400. Nah, di sini ada produk A dan produk B. Dari mana ini? 35 juta 500 ribu. 35 juta 500 ribu itu didapat dari 60 dikali 25 ribu. 60 juta dikali 25 ribu nih, kalau saya 25 ribu dikali 60 juta sama dengan, nah dibagi ini 25 ditambah 15, jumlah produk A dan produk B 40.000. 37 juta 500. Begitupun yang ini yang depresiasi. Begitupun yang ini juga sama, alat tulis dibagi. Yang pertama kita dikalikan dulu. Nah, setelah itu baru dibagi sama ini total total jumlah produk A dan produk B. Nah, di sini juga sama, produk B juga sama 22 juta. Dari mana? Dari hasil ini 60.000 dikali ini terus dibagi 40, hasilnya 22.500. Begitupun ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama, dikalikan terus dibagi sama ini sesuai dengan produk masing-masing. Ketika produk A berarti dikalikan ini terus dibagi dengan 40, produk B dikalikan ini dibagi 40, totalnya segini. Dan untuk jumlahnya yaitu 112 juta 400 ribu. Untuk produk A nya 70 juta 250 ribu. Untuk produk B nya 42 juta 150 ribu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video ini, video yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjabarannya atau penjelasannya, karena semua kesalahan itu semua orang mempunyai kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.